بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعني وإياكم بأسراره في الدارين آمين. فعلم maka diketahui min hadza dari ini annaman sesungguhnya orang atau yang datang itu orang ilal masjidi ke masjid min makanin ba'idin dari tempat yang jauh yakunu ada apa thawabuhu pahalanya a'zama lebih besar mimman dari orang atau yang datang min makanin qarib dari tempat yang dekat. Kama ruya sebagaimana diriwayatkan anin Nabi alaihi salatu wassalam, ala ukhbirukum, apakah aku tidak memberitahukan kalian bima dengan apa-apa yamhullahu yang menghapus Allah bihil khataya dengannya kesalahan-kesalahan wa turfa'u dan diangkat bihi dengannya ad-darajat derajat-derajat. Isbaghul wudu'i 'alal makarih, menyempurnakan wudu di tempat-tempat yang tidak disukai. Nah, di sini mengandung makna mujahadatun nafas, menentang hawa nafsu. Wa kathratul khutuwati ilal masjid, dan banyaknya melangkah ke masjid. Semakin jauh masjidnya, makin banyak langkahnya, semakin banyak pahalanya. Wa intidharus salati ba'da shalah, dan menunggu dari satu salat ke salat yang lain. Wa kama qala alaihi salam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'zamun nasi ajran, paling besarnya manusia pahala, fi salati di salah, ab'aduhum, paling jauhnya mereka, mamshan, jalan, ilal masajidi, ke masjid-masjid. Walladhi yantadhiru as-salata ba'da as-salati hatta yusalliyaha ma'al imami a'zamu ajran min alladhi yusalli thumma yanamu thumma yusalli. Adapun yang menunggu dari satu salat ke salat yang lain sampai dia salat bersama imam, a'zamu ajran, lebih besar pahalanya dari orang yang salat thumma yanam, kemudian dia tidur dulu, thumma yusalli, kemudian dia salat. Bisa jadi saat dia berada di dalam masjid, saat dia menunggu salat di dalam masjid, ya ga fathu, ternyata dia mendapat futuh. Kama waga lil Habib al-Imam al-Qutb Muhammad bin Zahir al-Haddad Tegal. Itu beliau mendapat futuh ketika beliau berada di kota Malang, fi ahadil masajid, di salah satu masjid. Itu ada di kitab Kalamul Habaib, saya lupa nama kitabnya, apa di Majmu' Kalam beliau atau di kitab yang lain, tapi keterangannya jelas saya ingat bahwa beliau mendapat futuh ketika Habib Muhammad bin Zahir al-Haddad berada fi ahadil masajid, di salah satu masjid di kota Malang. Saya dengar dari Ba'dul Habaib di sini di Malang, masjid yang dimaksud di kitab itu Masjid Al-Huda, Kampung Arab. Masjid Al-Huda itu memang dipakai oleh para ulama sulaha aulia dari dulu itu. Kejadian aneh satu lagi yang saya dapat riwayat itu
saat kejadian, meskipun tidak langsung dari yang mengalami ya. Jadi saya dapat riwayat ini dari orang yang hadir di masjid itu. Jadi ada satu muridnya Al-Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih radhiyallahu taala anhu, saudaranya almarhum Al-Allamah Ustaz Alwi Al-Idrus yang masyhur di Malang itu. Almarhum Al-Ustaz Hasan. Sebelum kejadian ini, sebelum Ramadan berarti. Atau fi awal Ramadan, saya agak lupa. Kalau enggak qabla Ramadan, fi awail Ramadan. Saya berkunjung ke rumah beliau, ziarah. Beliau udah mulai ngomong itu. Ana mutahawish, saya sudah enggak suka di dunia. Saya tanya, kenapa Ustaz? Ya ini lihat orang-orang ini. Minal ma'asi, banyak maksiat. Itu saya sudah terasa di hati aneh ini. Ada apa ini? Habib ini kok bicara seperti ini. Dan lama setelah itu, beliau dakhal Masjid Al-Huda, salat tarawih kalau nggak salah itu. Pada salat tarawih, beliau bilang sama habaib yang ikut sholat di situ, di antaranya almarhum Ammana Muhammad bin Aqil. Ini yang cerita ke saya beliau ini, Muhammad bin Aqil, Ami Muhammad bin Aqil. شوف يا حبايب ما تشوفون هذا. شوف هذا أستاذ عبد القادر، هذا حبيب حسين luar Batang. ما تشوفون. Kalian tidak lihat itu di depan ada Habib Abdul Qadir bil Faqih. Kalau manggil Habib Abdul Qadir, Ustaz Abdul Qadir sebab beliau muridnya di Taraqi. Itu ada Habib Hussein, ada Idrus luar Batang. Kata jamaah, lah mana syuh, kita nggak kelihatan. Orang-orang sudah mulai heran ada apa ini. Tidak sampai berapa hari meninggal. Rahimahullah. Itu kejadian di masjid itu, di Masjid Al-Huda. Makanya terkadang ada asrar yang adanya si asrar ini di masjid, yang tidak didapat di pesantren dan di rumah-rumah orang soleh. Ada itu. Ada asrar yang Allah letakkan di masjid, yang tidak didapat di buyutus salihin, di rumah-rumah orang soleh, juga di pesantren-pesantren mereka. Ya maklum, Masjid Baitullah. Dan masih banyak lagi. Kapan-kapan kalau saya ingat kita bawa. Ada masjid yang Sayyidina Al-Khadir yusalli di situ. Macam-macam fadailul masajid indal awliya. Wa ruwiya, dan diriwayatkan fi tafsir, di salah satu kitab tafsir. Atharuhum, arti atharuhum, yakni ma taraku min sunnatin hasanatin salihatin fa'umila biha ba'da mautihim. Artinya atharuhum itu sunnah-sunnah yang baik, perbuatan-perbuatan baik, amalan-amalan baik yang dikerjakan setelah meninggalnya mereka. Kama ruwiya, sebagaimana diriwayatkan anin Nabi alaihi salam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yangusa min ujurihim syai'. Siapa-siapa yang melakukan satu sunnah yang baik, satu amalan baik, maka baginya pahalanya, dan pahala orang yang mengerjakannya sesudah zamannya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa orang menjalankan sunnah yang buruk, kebiasaan buruk, amalan buruk, kana alaihi wizruha, maka baginya dosanya,
wa wizru man amila biha min ba'dihi, dan dosa orang yang melakukannya setelah zamannya, min ghairi ajan gusa min auzarihim syai', tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa-dosanya. Saya ingat Ustazana Muallim Abdul Muhyidd Abbas, kalau sudah baca hadis ini beliau sering kalam, bagaimana dengan tobatnya artis-artis itu. Sulit itu. Mereka bertobat, tapi afaruhum, bekas-bekas dosa-dosa mereka yang menarik orang-orang untuk berbuat dosa tetap ada di alam dunia. Mawjud wa in tabu aslahallahu umural muslimin sarafallahu syarral madin wa nufawwidul amra ila Allah wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu kami menghitungnya, kami mengumpulkannya di dalam kitab yang jelas. Yani hafidnahu, kami menjaganya. Wa adadnahu, dan kami menghitungnya. Wa bayyannahu, dan kami menjelaskannya. Fil lawhil mahfuz, di lawhil mahfuz. Laisa syai'un makhfiyan an ilmina, tidak ada sesuatu samar dari ilmu kami Allah subhanahu wa ta'ala. Kayaknya harus ngerti tauhid ya, harus paham betul ilmu Allah itu seperti apa, ilmu hawadith alias ilmu makhluk itu seperti apa. Kalau ilmu Allah itu ihatah, meliputi, ta'alluqnya dengan jaizat, wajibat, mustahilat. Wajib, mustahil, jaiz. Kalau sulit memahami, pokoknya gampangannya ginilah. Allah Ta'ala itu mengetahui segala sesuatu, ihatah ilmunya. Segala sesuatu. Baik sesuatu itu wajibat, atau sesuatu itu jaizat, atau sesuatu itu mustahilat. Yang sering ditekankan lagi oleh ahlu tauhid, maka Allah mengetahui bahwa Allah Ta'ala punya sifat namanya ilmu. Faya'lamullah bi'ilmihi, Allah tahu dengan ilmunya Allah bahwa Allah Ta'ala bersifatan ilmu. Apa saja, baik sesuatu itu kana, telah lampau, yang dulu-dulu itu Allah tahu semua. Yang sedang terjadi, yang akan terjadi ketika ahlul jannah yadkhulunal jannah, ahlun nar yadkhulunan nar, itu kan abadal abad, selama-lamanya. Tidak ada habis-habisnya, tidak ada titiknya. Itu Allah tahu semua itu. Bukan sulit ini kita memahami, tapi nyata memang begitu. Coba Anda bayangkan, Anda mengetahui sesuatu yang tidak ada habis-habisnya. Nggak bisa kalau kita mengetahui hal-hal yang tidak ada habis-habisnya. Ini nggak ada titiknya. Sebab di surga itu abadal abad, itu tahu Allah itu. Jadi kalau pakai bahasa kita, tahun kedua di surga sekarang ini Allah udah tahu. Tahun ketiga, keempat, 100, 1000, 1 juta, triliun, briliun, ila ma la nihayata minal adadi, Allah gad alima. Allahu Akbar. Itu ilmu Allah. Segala sesuatu. Kemudian setiap satu dari ahlul jannah, nantinya fulanun min ahlil jannah, dia akan meminta minum kada wa kada, akan meminta makanan kada wa kada, akan meminta istri ini, itu terus Allah Ta'ala ya'lam. Tidak terikat waktu dan selalu tahu. Itu ilmu Allah. Ini kalau kita tafakkur tentang ilmu Allah,
yang di jannah. Wa kadzalik ahlun nar, satu persatu mereka akan diazab. Apa jenis azabnya, rasa sakit per detik yang mereka rasakan, dikalikan jumlah ahlun nar sampai tahun-tahun yang tidak ada habis-habisnya, Allah ya'lam. Makanya orang kalau sering tafakkur tentang ilmu Allah, dia akan merasa kecil, akan merasa tidak tahu apa-apa. Penting itu, mengetahui dan memahami ilmu Allah seukuran akal kita. Akan memunculkan rasa bahwa kita itu betul-betul zaluman jahula, sangat-sangat bodoh, tidak tahu apa-apa. Hakikatan al-alim huwa Allah. Wadrib lahum mathalan ashab al-qaryah idh ja'aha al-mursalun. Wadrib, dan buatlah lahum bagi mereka, mathalan, perumpamaan, ashab al-qaryah, tentang penduduk desa. Boleh juga diartikan tentang penduduk satu negeri. Itu ketika ja'a, datang, kepada mereka, al-mursalun, utusan-utusan. Insyaallah penjelasannya taklim akan datang. Allahu a'lam bissawab. Ila hadratin Nabi al-Fatihah.